semua, jumpa lagi dengan saya, Dian Hendrayanti, pada bagian ketiga materi konsep spesies dalam kuliah daring biosistematika. Bagi kalian yang belum melihat video ke-1 dan kedua, pastikan kalian melihatnya, agar dapat memahami materi ini dengan menyeluruh. Pada video pertama dan kedua, kita telah membahas mengenai definisi spesies, dan 3 konsep spesies, yaitu konsep spesies biologi, morfologi, dan filogenetik. Pada video ketiga ini, kita akan membahas aplikasi konsep spesies pada kasus-kasus spesiasi. Spesiasi atau pembentukan spesies adalah suatu peristiwa ketika satu populasi besar terpisah menjadi 2 atau lebih populasi, dan seiring waktu, masing-masing populasi berkembang menjadi berbeda dari populasi induknya. Untuk menjadi spesies yang berbeda, populasi yang terpisah itu biasanya mengalami tekanan seleksi, sehingga mengalami perubahan genetik yang berlanjut dengan terputusnya aliran gen akibat adanya isolasi reproduksi dengan populasi yang lain. Apakah spesiasi ini berhubungan dengan konsep spesies? Mari kita lihat kasus-kasus berikut. Lalat buah Rhagoletis pomonella ditemukan di Amerika Utara. Rhagoletis meletakkan telurnya pada buah. Telur berkembang menjadi larva atau belatung yang akan memakan buah. Pada waktunya, ketika buah jatuh ke tanah, belatung akan membentuk kepompong di tanah, dan akhirnya bermetamorfosis menjadi lalat buah. Buah yang menjadi tempat lalat Rhagoletis meletakkan telur adalah buah hawthorn, yang banyak terdapat di Amerika Utara. Ketika pohon apel diperkenalkan di Amerika Utara, perlahan-lahan lalat Rhagoletis mulai memilih apel untuk membesarkan telurnya. Larva yang tumbuh pada buah hawthorn memiliki tingkat vitalitas yang tinggi, yaitu 52%, dibandingkan dengan yang tumbuh di apel, yaitu 27%. Akibat perbedaan masa berbuah pohon hawthorn dan apel, lalat yang berkembang dari buah hawthorn tidak bertemu dengan lalat dari buah apel, sehingga tingkat perkawinan kedua populasi itu sangat rendah, hanya 4-6%. Meskipun frekuensinya rendah, keturunan dari hasil perkawinan tersebut viabel dan fertil, menunjukkan bahwa tidak ada isolasi postzigotik. Tidak ada perbedaan morfologi dari populasi lalat hawthorn dan lalat apel. Berdasarkan fenomena tersebut, dapatkah kalian menentukan apakah populasi lalat hawthorn berbeda spesies dengan lalat apel? Kalian dapat mengatakan bahwa menurut konsep spesies morfologi, mereka satu spesies. Namun, menurut konsep spesies biologi, mereka adalah 2 spesies karena jarang sekali ditemukan perkawinan di antara mereka. Di samping itu, secara genetik mereka berbeda, sehingga dapat dikatakan 2 spesies menurut konsep spesies filogenetik. Pertanyaannya adalah, apakah pemberian nama spesies baru harus dilakukan? Apa yang terjadi pada Rhagoletis adalah suatu proses spesiasi yang belum berakhir dengan perbedaan morfologi, dan isolasi reproduksi belum sempurna sehingga percampuran gen-gen dari kedua populasi masih terjadi. Dalam spesiasi, perbedaan morfologi tidak harus selalu terjadi. Seringkali, tekanan habitat untuk mempertahankan bentuk tubuh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan yang lain. Organisme di laut yang mengandalkan senyawa kimia sebagai alat komunikasi dalam perkawinan tidak memiliki tekanan seleksi terhadap bentuk tubuh yang telah beradaptasi dengan kehidupan di dalam air. Perubahan pada gen-gen yang bertanggung jawab terhadap ekskresi senyawa kimia akan lebih memengaruhi pola reproduksi dibandingkan dengan bentuk tubuh. Marilah kita lihat contoh spesiasi lain, yaitu spesiasi yang terjadi pada ikan lamprey. Ikan lamprey adalah sejenis ikan yang bentuknya mirip belut. Lamprey dewasa bersifat parasit karena menghisap darah ikan.
Lamprey bersifat anadromus, artinya ia melakukan migrasi ke sungai untuk bertelur. Anak-anak lamprey tinggal di sungai dan kembali ke laut ketika beranjak dewasa. Letenteron kamschaticum ditemukan di sungai-sungai di Pulau Hokkaido dan Honshu, Jepang. Spesies ini ditemukan dalam dua bentuk, yaitu parasitik anadromus dan non-parasitik fluvial. Perubahan tersebut terjadi di tahun ketiga dan keempat dari siklus hidup kamschaticum. Larva-larva berukuran kecil bermetamorfosis menjadi larva berwarna perak dan bermigrasi ke laut. Di laut, mereka menjadi parasit selama 2-3 tahun sebelum kembali lagi ke sungai untuk bertelur. Larva-larva yang berukuran besar bermetamorfosis langsung menjadi dewasa dan matang secara seksual. Mereka tidak hidup sebagai parasit. Yamazaki dan kawan-kawan pada tahun 2011 melakukan sampling lamprey di beberapa sungai di Hokkaido dan Honshu. Mereka menemukan bahwa DNA mikrosatelit populasi non-parasitik fluvial yang tinggal di sungai Ina dan Tateiwa sangat berbeda dengan populasi non-parasitik maupun parasitik anadromus di sungai yang lain. Bila diperhatikan, ada banyak bendungan yang dibangun di sepanjang aliran sungai menuju ke Laut Jepang. Peneliti menghitung waktu pemisahan genetik populasi-populasi tersebut dan menemukan estimasi waktunya berada pada kisaran waktu bendungan pertama dibangun, sekitar 90 tahun yang lalu. Besar kemungkinan bahwa pada saat bendungan terbentuk, ada populasi parasitik anadromus yang terjebak di sungai tersebut dan mengembangkan adaptasi untuk hidup menetap di sungai, termasuk adaptasi dari hidup sebagai parasit menjadi non-parasit. Dalam kasus Letenteron kamschaticum lamprey di atas, populasi lamprey pada awalnya dapat saling berinteraksi dan melakukan perkawinan. Namun, ketika bendungan berdiri, salah satu populasi lamprey terisolasi, dan seiring dengan waktu, alel-alel pada populasi tersebut terakumulasi dan menjadi terpisah dari populasi lamprey lainnya. Dari kedua contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa populasi lalat buah Rhagoletis mengalami pemisahan walaupun masih berada dalam satu wilayah. Sebaliknya, populasi lamprey terpisah akibat adanya penghalang geografis. Kasus spesiasi Rhagoletis merupakan contoh spesiasi simpatrik, yaitu ketika aliran gen terputus walaupun populasi-populasi masih berada dalam satu wilayah. Putusnya aliran gen dapat disebabkan oleh perubahan kromosom pada individu atau populasi dan atau non-random mating. Bila berlangsung dalam waktu lama, maka populasi di habitat tersebut dapat terpisah membentuk spesies baru. Rhagoletis dapat disebut sebagai kasus spesies kriptik, yaitu spesies yang belum dapat dibedakan morfologinya, tetapi berdasarkan data dari karakter-karakter lain, kita tahu bahwa populasi Rhagoletis berbeda satu sama lain. Pada beberapa kasus, morfologi dapat dibedakan dengan jelas, tetapi secara genetik, kedua populasi masih belum jauh berbeda, seperti yang ditunjukkan oleh alga hijau Clostridium ehrenbergii dan Moniliferum. Berbeda dengan Rhagoletis, spesiasi yang terjadi pada lamprey adalah contoh spesiasi allopatrik. Populasi mulai terbagi pada saat aliran gen terputus akibat terbentuknya penghalang yang berupa gunung, sungai, atau kondisi geografis lainnya. Bila penghalang geografis ini bertahan dalam waktu yang lama dan perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing populasi bersifat menetap, spesies baru akan terbentuk. Kesimpulan yang dapat ditarik dari materi ini adalah identifikasi dan pemberian nama spesies merupakan suatu kegiatan yang berproses. Seringkali peneliti tidak mendapatkan data-data karakter dari organisme yang ditelitinya dalam satu waktu, sehingga penerapan konsep spesies menjadi suatu proses yang berkesinambungan seperti tampak dalam skema ini. Demikian akhir dari materi konsep spesies.
Semoga kalian dapat memahami seluruh paparan yang diberikan. Sampai jumpa lagi pada materi-materi yang lain dalam kuliah biosistematika.